Teh Harmi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik dong. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi Oke. sibuk apa nih? Susun skripsi? Kalau sekarang lagi sibuk, masih skripsi lah ya, karena belum selesai dan masih apply untuk wisuda. Dan ada sedikit bisnis kecil dan Masya ya Allah. pasti sama organisasi lah sedikit-sedikit. Oke. Ini kita bakal bahas sama Kak Anggi tentang gimana sih cara memanajemen waktu ya ketika kuliah gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu nih tips dan trik mengolah waktu biar apa ya? Biar tetap seimbang antara organisasi, prestasi dan lain-lainnya nih. Oke, Kak Anggi. Oh iya Kak Anggi, aku panggilnya Kak atau Anggi aja langsung deh, enaknya? Boleh Anggi aja deh. Oke Anggi, oke. Nih aku pengen tahu banget, boleh deh perkenalan diri dulu, nama, terus siapa tahu kan teman-teman dari catatan B ini belum tahu nih, Kak Anggi ini dari mana, jurusannya apa gitu. Silakan monggo. Oke, hello everyone. Kenalin, nama aku Anggi. Anggi Revtiana, sering dipanggil Anggi atau Habibah. Aku kuliah di Unila dan sekarang sedang menempuh strata 1 atau sarjana dan sekarang dalam tahap skripsi dan alhamdulillah sudah selesai gitu. Aku sendiri ada di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2017 gitu. Ya, udah mau finish nih ya, aku doain lancar nih sampai wisuda. Amin, makasih. Oke Kak, oke Ngi, aku mau kayak membahas, aku sedikit tahu sih tentang kamu kayak, antara prestasi dan organisasi kamu ini bisa kayak balance gitu loh. Aku pengen tahu dan siapa tahu juga bisa jadi inspirasi, teman-teman nih, teman-teman yang lain nih. Cara kamu menentukan, prioritas nih ketika kamu sudah memutuskan untuk kuliah gitu, biar biar balance nih dari awal sampai akhir itu gimana? Oke. Di sini kita sama-sama belajar ya, gimana cara memanajemen waktu, juga Anggi juga belum terlalu bisa dalam memanajemen waktu sebenarnya, masih kayak antara tumpang tindih lah ya. Tapi kita mencoba untuk bagaimana sih cara memanajemen waktu biar kita tuh punya, timing atau jam terbang yang terstruktur gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk prioritas sendiri, Anggi lebih memprioritaskan untuk akademik. Karena tujuan kita tahu lah ya, untuk kita menempuh strata atau di perguruan tinggi, pasti kita mengemban amanah dari kedua orang tua kita, gitu. Jadi ketika kita mungkin lebih prefer untuk, eee, prestasi atau organisasi atau bisnis, tapi kita jangan lupa untuk prioritas kita utama yaitu akademik, gitu. Jadi, kayak organisasi, bisnis, dan juga, lomba-lomba kompetisi dan juga prestasi, itu lebih ke apa ya, prioritas B, C, D, bukan termasuk prioritas utama gitu. Nah, cara untuk manajemen ya, ini kayaknya kita enakan sharing nggak sih? Ya bener, sharing aja nih, karena kan kita kayak Oke. butuh gitu masukan dari yang udah mau lulus nih, karena biar kita lebih berpengalaman gitu kan. Boleh boleh monggo silakan. No. Oke, by the way, sekarang apa ya, interviewer ya, Army, ini juga salah satu mahasiswa yang, berkecimpung di organisasi, akademiknya juga oke, bisnisnya juga oke, gitu. Jadi kita sama-sama sharing dan buat teman-teman yang di luar sana, bisa nih, bisa banget untuk, salah satu pembelajaran, gimana sih ketika kita berada di lingkungan kampus, gitu. Cara memanajemen waktu, biar hidup itu lebih terstruktur, lebih terarah, karena cita-cita kita di masa yang akan datang adalah merupakan pilihan-pilihan kita sekarang, dan kita yang sekarang merupakan pilihan-pilihan kita di masa silam, gitu. Ya Allah. Nah, mmm, gini nih, kalau misalnya kita ngebahas tentang manajemen waktu, kalau Anggi prinsipnya adalah ketika, malam hari sebelum melakukan, kegiatan di hari esok, Anggi tuh udah ngebuat rincian apa aja yang mau Anggi kerjain dan apa aja yang Anggi selesaiin, gitu.
Misal besok Anggi mau, ke kampus jam ini sampai ini, misal jam 7 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 10. Jadi Anggi dari rumah, Anggi, membuat track record itu dari bangun tidur. Jadi bangun tidur jam berapa, harus apa aja misal mandi, sholat, kalau yang bagi yang muslim ya, ibadah, terus ngaji atau apapun. Setelah itu setengah jam sebelum, perkuliahan dimulai itu seharusnya H-15 itu udah harus ada di kampus gitu. Terus abis di jam kuliah 2 jam, kan pasti kita kuliah ya, pasti, ngikutin kegiatan atau round dari dosen. Habis itu ketika kita istirahat, nah itu apa aja yang mau kita kerjain, misal mau ke perpus baca buku, atau mau ke perpus minjem buku, atau kita mau, rapat bareng teman-teman, itu udah harus dirinci apa aja yang mau diselesaikan. Misal, udah selesai agenda kampus, udah selesai rapat, misal mau, cek kalau Anggi kan suka bisnis ya, jadi kayak misal ngecek supplier, barang gitu, di mana nih harus selesai nih, misal atau Anggi punya agenda untuk, ngecek lomba apa aja yang sekarang masih, eee, on progress gitu, masih ada tenggang waktu untuk memulai atau mengerjakan gitu. Nah, kalau misalnya Anggi tidak menyelesaikan apa yang udah Anggi tulis di malam sebelumnya, itu Anggi harus memberikan punishment atau hukuman ke diri Anggi. Misal kalau waktu itu, kalau sekarang kan karena banyak jam kosong ya, apalagi udah selesai kuliah nih ya Army. Kalau Army kan masih kuliah nih, jadi pasti jam terbangnya padat banget, kayak kuliah masih ada, kayak misalnya masih banyak tugas-tugas, itu pasti padat gitulah ya. Tapi kalau Anggi itu sekarang masih banyak jam kosong. Kalau Anggi waktu kuliah, jadi mmm, lebih ke pemadatan jadwal. Tapi ya basic ya, kita manusia pasti kita ada rasa malas. Misal, kita nggak ada agenda nih jam 1 sampai sore. Seharusnya kita baca buku, tapi manusiawi kita karena ini jam kosong, ya udahlah mendingan tidur gitu sampai sore. Dan itu pasti menggagalkan satu rencana kita sebelumnya. Itu pasti akan berdampak kepada rencana-rencana kita yang akan lebih maju gitu. Gitu sih kalau lebih Anggi terencana seperti itu. Jadi kita harus menuliskan apa aja yang mau kita kerjakan di hari esok itu sebelumnya. Jadi malam malam nih ya, malam misal Army mau mau ngapain besok karena besok padat jam terbangnya atau kegiatannya padat, ditulis nih jam ini mau kemana, jam ini mau ketemu siapa, jam ini mau gimana, mau selesai apa, apa-apa udah jelas. Sampai mau tidur, itu udah harus jelas mau kemana. Nah, ketika kita tidak merealisasikan apa yang kita tulis, kita harus jangan segan-segan untuk memberikan punishment kepada diri kita sendiri. Karena punishment itu salah satu bentuk, eee, apa ya, karena bentuk apa ya, sayang diri kita gitu loh, tahu nggak sih? Kalau kita terlalu banyak me 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 apa ya, memaafkan diri kita, "Oh nggak apa-apa lah manusiawi, yang lain juga kayak gitu kok," gitu. Jangan, gitu. Karena itu akan membuat habit kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Nah gitu. Gitu sih Army, kalau Army gimana nih? Kayaknya kita lebih banyak sharing deh. Kalau aku ya gitulah, nggak terlalu pintar karena aku bukan yang tipe orang kayak pinter banget buat menyeimbangkan antara semuanya harus seimbang. Kalau Mhm mhm. aku pribadi ya, kalau misalnya aku masih bagus di organisasi nih, masih bagus-bagus jadi organisasi, eee, tiba-tiba kayak akademik aku itu kayak turun gitu. Nah, nanti kalau misalnya akademik aku Oke. bagus, nanti, organisasi aku kayak terbengkalai gitu sih. Aku kayak kurang Mhm. bisa menyeimbangkan. Nah, itu, jadi kayak PR buat aku. Nah, mensiasati itu ya itu tadi kayak aku buat jadwal misalnya dari bangun tidur, sampai mau tidur lagi gitu sih mensiasatinya biar kayak seimbang, tapi untuk menyeimbangkannya itu susah. Makanya nih mau belajar dari Anggi nih. Oh, Oke. mhm. Oke, tadi, Anggi coba apa ya, menjawab dari keluhan ya, ini bukan psikolog ya, tapi ini lebih kepada kita sharing. Jadi Anggi sama kok,
Anggi juga sama kayak gitu. Awalnya Anggi juga nggak seimbang kayak karena Anggi prioritas fokusnya adalah akademik, Mhm. jadi ya udah akademik dulu. Prestasi enggak sih, kalau Anggi prestasi nggak terlalu. Organisasi dan bisnis itu nanti dulu, pokoknya akademik gue harus kelar deh. Mhm. Masalah organisasi dan lain-lain nanti. Itu pokoknya nanti. Jangan sampai prioritas kita itu tergantikan oleh sesuatu yang membuat distraction terhadap rencana kita, awal rencana kita gitu. Karena pada prinsipnya seseorang itu punya prioritas kan. Nah, jangan sampai prioritas ini terbengkalai gitu. Jadi harus ada patokan diri untuk diri sendiri untuk membatasi kegiatan kita agar nggak merusak akademik. Kalau Anggi gitu sih. Oke, kalau Kayaknya Armi sering ini ya, setel alarm nggak sih? Kayak jam tidur, jam makan, itu ada. iya Itu bagus sih sebenarnya. Aku iya perlu mencontoh sebenarnya. iya, itu yang, apa ya, menjadi pengingat. Jadi kayak misalnya karena aku ibaratnya kurang takut ibaratnya melenceng gitu ya jadwal-jadwal karena banyak banget distraksi-distraksi yang masuk. Jadi kayak aku selalu mengingatkan diriku dengan alarm sih. Jadi jadwal-jadwalnya itu, terstruktur gitu. Nah, mungkin juga kita balik lagi ke, motif ya, motif orang mau kuliah itu apa. Misalnya, motifnya, dia, lebih prioritas ke, apa namanya, ke misalnya dia sambil kerja atau misal dia kalau memang prioritasnya untuk kuliah, ya fokus kuliah gitu ya, mungkin gitu. Mhm, Jadi biar, tujuan akhirnya itu jelas. Nah, bener. Anggi, pernah nggak sih ngerasain kayak dapet struggle nih selama kuliah gitu, kayak pengen, "Aduh capek nih kuliah, pengen udah berhenti deh kuliah," gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oke, kalau setiap problem, pasti ada ya, Mhm. eee, apa ya, seiring jalannya waktu, setiap naik level kita misal semester lah ya, itu pasti ada tambah beban. Bukan beban sih, kayak udah naik level lah ya, ibaratnya Oke. gimana sih kalau naik level pasti nambah kegiatan, nambah kerjaan gitu-gitu kan ya. Dan manusiawinya kita pasti kita ada rasa capek, ya nggak sih? Misal, Anggi punya prioritas nih, akademik, Mhm. tapi Anggi tuh lebih suka dengan kegiatan-kegiatan bersifat komunitas atau organisasi. Melibatkan banyak orang, komunikasi dengan orang, diskusi dengan orang, daripada melulu di kampus, di kelas, dengerin dosen, presentasi, ngerjain tugas gitu, kayak sesuatu rutinitas yang membuat kita bosan. Itu Anggi Ya, kurang suka. monoton gitu. Jadi kalau aktivitas monoton Anggi ini kurang suka gitu ya? Oke, nice. Padahal Mhm. ketika kita naik level atau naik semester, itu organisasi pasti memberikan ketika kita punya power di situ, pasti kita diberikan amanah kan pastinya. Nah, ini tidak berkorelasi positif dengan jumlah kuantitas dari tugas kita. Semakin banyak tinggi level kita, tugas kita makin banyak, amanah ada. Itu artinya gimana caranya kita memanajemen waktu sebaik mungkin agar keduanya ini balance. Oke. Amanah kita jalan, organisasi jalan, dan akademik jalan gitu kan. Nah, ini pernah Anggi tuh kayak ngerasa kayak semester 3 mungkin ya. Semester 3 ini kan kita udah mulai pilihan mata kuliah ya. Mhm. Kalau kita kan maksimal 24 SKS ya. Nice. Dan itu lumayan loh, maksudnya lumayan tugasnya. Bisa nulis pakai tangan tau gak sih? Jadi ada beberapa dosen yang memang mereka lebih menyarankan untuk nulis tangan gitu kan. Dan itu nggak selembar 2 lembar, itu berapa puluh folio gitu loh. Jadi kayak pernah gitu kayak capek banget loh kuliah ini capek. Apa impact-nya buat aku nanti gitu loh, tahu gak sih? Saking udah capek banget. Dan organisasi itu punya juga banyak masalah. Pasti di organisasi kita juga punya masalah dong. Ada problem yang harus kita hadapi dan harus kita selesaiin. Problem solving kita ketika di organisasi gimana gitu kan. Beban organisasi ada, bukan beban ya, problem ada, terus kebosanan di kampus juga ada gitu. Jadi ya gimana ya, ya itu gimana treatment kita untuk memupuk lagi semangat kita bahwasannya ya inilah realita kamu di kampus itu nggak kayak di FTV yang kayak
santuy menyantui, nggak ada tugas, Tahu-tahu bisa wisuda. mejeng sana sini. Wow, itu tidak ini Iya, realita betul, gitu. bener Kampus banget. yang sekarang adalah realitanya gitu, bahwasannya kampus itu nggak seenak di FTV gitu. Tugas tuh banyak, presentasi banyak, loh gitu deh. Intinya, setiap Anggi juga punya banyak, struggle ketika di kampus, nggak mulus. Itu tidak ada, itu bullshit kalau mulus, oke? Iya sih, kembali lagi ke tujuan kita ya, bahwa kita kalau Oke. ketika sudah memulai ya kita harus berani menyelesaikan gitu. Oke. Nah, benar sekali. Nah, aku tahu banget nih, anak Agi ini IPK-nya tuh cukup mulus dari semester 1 sampai semester akhir ini mulus banget nih Amin. IPK-nya nih. Benar benar benar, coba amin. Anggi ini tipe orang yang suka belajar, aku tahu banget kan kayak Anggi itu organisasi juga iya jalan, prestasi, lomba-lomba juga jalan, tapi IPK tetap aman. Apa nih tipsnya nih? Oke, kalau untuk tips sepertinya setiap jurusan punya tingkat atau level kesulitan masing-masing. Hmm. Alhamdulillahnya di jurusan Anggi, di ilmu administrasi bisnis, untuk nilai itu ya lumayan mudah lah ya bagi mereka yang aktif, bagi mereka yang, apa ya, rajin, itu sebenarnya bisa aman-aman aja. Tapi, secara garis umum pastinya anak yang rajin dan aktif pasti punya nilai plus buat dosen. Ketika nilainya mungkin ketika UTS atau UAS-nya kecil, pasti akan didompleng dengan keaktifan dia, dengan, kerajinan dia gitu, pasti ada nilai plusnya. Itu secara garis umum. Tapi alhamdulillahnya itu tadi sih, Armi, jadi di jurusan Anggi itu lumayan mudah untuk mendapatkan IP tinggi itu lumayan mudah gitu, alhamdulillahnya gitu. Terus Hmm. kalau untuk organisasi ya alhamdulillah sih, karena Anggi dari dulu SMA, itu suka banget organisasi, suka banget ketemu orang banyak, suka banget ya itu tadi sih, intinya Anggi tuh suka berelasi sama orang-orang, Hmm. gitu. Kalau prestasi, enggak sih, sepertinya enggak Warga mau untuk gitu. meroket Anda. Astagfirullah. Oke, terima kasih banyak banget nih, Gi, apa namanya, tips dan triknya gimana cara menyeimbangkan, antara organisasi dan prestasi, terus juga, cara memanajemen ketika kita kuliah. Nah, aku mau tanya Mhm. kayak, pernah nggak sih kamu kayak misalnya, apa ya, terlalu banyak distraksi, saking banyaknya Mhm. distraksi kayak kamu itu, eee, kan kita ini banyak distraksinya ini jauh, dapatnya tuh dari misalnya media sosial nih ya, kayak misalnya baru kita Mhm. mau ngerjain sesuatu itu kayak ting WA masuk, ting DM masuk, ting Mhm. berita-berita lain masuk gitu. Pernah nggak sih kayak melakukan detox gitu buat apa, Oh, buat menyingkir sejenak gitu dari hiruk-pikuk media sosial biar nggak terlalu banyak distraksi? oke. Jadi kalau Anggi ya, kalau Anggi dulu, kalau detok kayaknya enggak ya, Anggi kurang paham soalnya tentang detok. Mungkin Armi nanti bisa memberikan ya tips and trick detox karena kan kamu juga salah satu pengguna detox gitu. Kalau Anggi kurang paham ya itu detox apa enggak. Jadi ketika Anggi SMA, karena Anggi kan basic dari SMK ya, jadi pasti culture antara di kampus dengan dunia Anggi dulu SMK itu pasti beda. Di mana SMK itu lebih banyak praktek daripada teori. Nah, Hmm. ketika itu Anggi mulai kayak banyak banyak hal yang di awal maba, banyak hal yang membuat Anggi kayak harus membuat, apa ya, challenge ke diri sendiri untuk menjauhkan diri dari sosial media. Karena kadang, sosial media itu toksik buat kita, apalagi itu yang hal-hal yang nggak kurang penting. Iya, hal-hal yang kurang penting ya. Kalau dulu aku tuh lebih sibuk di tahun 2017 itu sibuk banget di FB. Dulu Instagram, WhatsApp tuh nggak terlalu signifikan seperti sekarang ini. Kalau FB sampai sekarang ya masih jadi leader ya. Nah, Anggi itu sampai ngeblokade FB, menghapus akun, memblokir akun biar nggak banyak berkecimpung di sosial media. Karena Anggi dulu tuh suka banget buka FB, kayak dikit-dikit FB, dikit-dikit FB gitu, Facebook gitu. Jadi untuk meminimalisir sosmed itu dulu Anggi ada. Sampai sekarang Anggi nggak buka FB, alhamdulillahnya sih gitu. Karena
Itu tadi sih salah satu challenge buat diri kita untuk lebih fokus ke apa yang kita prioritaskan. Kalau sekarang beda lagi, karena sekarang itu kurang banyak kerjaan, kayak agenda juga nggak ada, jadi kayak fokusnya ke Instagram, kadang kayak scroll berita apa yang lebih, ini sih, lebih membangun atau kadang ya seperti manusia biasa lah ya kita ngebuka TikTok dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kalau udah santai aja ya buat teman-teman di luar sana kalau misalnya masih banyak hal-hal yang membuat kalian harus fokus terhadap harapan, hope, dan mimpi kalian, lebih baik hal-hal yang membuat kalian atau distraction terhadap mimpi kalian lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari ya, bukan dihilangkan tapi dihindari gitu. Kalau bisa menghindari ya udahlah. Oke, Begitu Army. keren-keren. Makasih banyak banget nih loh dapat pencerahan dari Kak Anggi yang sebentar lagi wisuda. Karena kalau misalnya saya tanya ke semester 3 kan belum terlalu banyak menyelam ya, belum dalam gitu nyelam. Masih kayak mengawang-awang gitu. Ketika saya tanya langsung ke apa namanya ke orangnya yang sudah benar-benar sudah mau menyelesaikan itu insya Allah pengalamannya kan lebih banyak gitu. Makasih banyak banget nih. Oke. Uh, Army, sebelum ditutup dong, apa? Boleh nih. kasih tips and trick untuk detox sosial media. Boleh nih kasih tips and triknya Oh, gimana? boleh boleh. Sebenarnya kalau detox itu kayak aku udah ngejalaninnya udah lama sih kayak misalnya kalau lagi banyak banget tugas kayak pengen banyak banget tugas dan kayak aku bingung nih mau nyelesain yang mana dulu. Karena ya manusiawi ya, itu tadi manusiawi kalau ketika denger ting suara Instagram, suara WA itu langsung kayak otak itu langsung gatel aja pengen buka gitu kan ya, pengen buka gitu. Padahal tugas masih banyak gitu. Dan niatnya buka cuma sebentar, tapi ya lalai. Nah itu sih yang buat aku kayak kepikiran buat ngedetox ketika banyak tugas aku kayak hapus misalnya Instagram gitu atau Twitter. Kalau Twitter aku udah lama banget nggak main ya. Kayak hapus dulu, nanti ketika semuanya sudah clear, semua tugas-tugas aku, pekerjaan aku sudah beres, baru kayak aku download lagi gitu. Nah, ketika download itu juga kayak misalnya membatasi juga aku kayak setel apa namanya pengaturan di handphone aku kayak membatasi misalnya sehari cuma 2 jam, kalau lebih dari 2 jam itu kan secara otomatis aplikasi itu nggak bisa buka gitu sih ya, karena aku yang bukan tipe orang yang bisa apa ya sejalan semuanya, jadi aku harus kayak mengatasi kelemahan kelemahan di diri aku sih seperti itu. Gitu deh, boleh nih Kak Anggi kasih closing statement buat teman-teman. Oke, closing statement-nya apa ya? Oh ya, kalau buat teman-teman, kita juga sama-sama belajar memanajemen waktu untuk menjadi pribadi yang lebih terstruktur, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pasti setiap orang punya mimpi dan juga harapan. Harapan kita itu topangan dari kedua orang tua kita. Artinya, apa yang kita lakukan sekarang merupakan tabungan, investing kita untuk masa yang akan datang. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih bingung untuk memanajemen waktu, itu harus lebih sering-sering me kalau kita tuh muhasabah diri setiap malam, apakah hari ini terselesaikan agenda kita ataukah tidak. Jadi muhasabah bagi seorang muslim itu penting ya. Jadi kita biar tahu track record kita sehari ini ngapain aja, manfaat apa enggak untuk diri kita atau untuk orang lain. Gitu aja sih sebenarnya, Army. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga lancar nih sampai wisuda. Amin. Oke, terima kasih. Dadah, see you, Kak Anggi. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.